Shalom dan selamat hari Sabat kepada saudara-saudari walau dimanapun Anda dan keluarga Anda berada pada waktu ini. Terima kasih karena Anda memilih untuk menonton video kebaktian Sabat ini terbitan Seru Ministry, satu pelayanan media Gereja SDA Wilayah 2 Sabah. Saya Charlison Mius, selaku pemimpin acara, senang untuk memperkenalkan para pengambil bahagian pada acara kebaktian Sabat ini. Lagu istimewa akan dipersembahkan oleh Pastor Elwin Motibi, Pastor Daerah Lotong. Manakala pengkhotbah kita pada Sabat ini ialah Elder Frisco Daniel dari Gereja SDA Goshen. Beliau juga merupakan pengerusi Seru Ministry ini. Doa penutup juga akan dipimpin oleh Elder Frisco Daniel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih ramai yang turut menikmati berkat dan sukacita melalui video ini. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kita mulakan acara kebaktian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami berikan kepadamu saat ini. Kiranya Engkau sudah hadir dan memimpin acara kebaktian kami pada Sabat ini dari mula hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom, selamat hari Sabat, selamat pagi kepada semua anggota yang bersama-sama dengan Seru Ministry. Saya Frisco Daniel, dan sebelum kita memulakan khotbah kita pada pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau Tuhan pencipta semesta alam, dan kami menyembah Tuhan pada hari Sabat ini. Tidak kira di mana kami berada, di rumah, di gereja, di bilik, di mana saja pun kami berada ya Tuhan, Engkau beserta kami. Dan saat ini kami memohon janji Tuhan untuk memimpin hati kami, membuka mata hati kami untuk menerima firman-Mu, agar apa sahaja yang kami pelajari melalui khotbah ini akan menjadi berkat untuk kami bawa sepanjang 1 minggu yang akan datang dan menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adakah kamu mengenal saya? Mungkin Sabat lalu kamu sudah melihat saya sebagai pengacara. Tapi Sabat ini saya ingin bertanya, adakah kamu mengenal saya? Mungkin ada anggota yang kenal saya, Cigu Frisco. Tapi adakah kamu benar-benar mengenali saya? Saya ingin bertanya lagi. Mungkin kita mengenali wakil rakyat kita, Datuk Anita. Adakah kamu betul-betul kenal dia? Adakah kalau kamu jumpa dia, kamu boleh ketawa bersama-sama, berjenaka? Ataupun kita hanya kenal dia atas nama dan fungsi dan tugas dia sahaja? Atau kalau saya bertanya, adakah kamu mengenal Tun Dr. Mahathir? Oh ya, mungkin kamu kenal dia sebagai bekas Perdana Menteri kita. Ataupun kalau saya tanya, adakah kamu kenal Donald Trump? Mungkinlah dia Presiden Amerika Syarikat kan? Tapi kalau saya bertanya lagi, adakah kamu betul-betul kenal mereka ini? Saudara-saudari dalam Kristus, persoalan ini saya utarakan kepada kita semua. Dan saya bawa dalam konteks kerohanian. Adakah kita mengenal Tuhan? Adakah kamu mengenal Tuhan? Adakah saya mengenal Tuhan? Di dalam cabaran dalam kehidupan kita, terutamanya pada saat ini di mana kita dilanda wabah COVID-19, banyak daripada kita akan kelihatan seperti tidak mengenal Tuhan. Kita tertanya-tanya, kenapa ada semua penyakit ini? Dan kita tertanya-tanya, di mana Tuhan? Kadang-kadang kita ada masalah keuangan. Dan kita tertanya-tanya, di mana Tuhan? Macam mana Tuhan itu boleh membantu saya? Saudara-saudari, apabila kita di dalam tekanan, di sanalah kita akan dapat lihat sama ada kita benar-benar mengenal Tuhan atau tidak. Saya ingin membawa kita merenung di dalam Mazmur 46 ayat 10. Mengatakan demikian, dan saya petik sebahagian ayat itu. Sepanjang Mazmur 46 menyatakan tentang cabaran Raja Daud dalam kehidupan dia ketika itu. Tetapi dalam ayat yang ke-10, dia katakan, Tuhan mengatakan, dalam segala cabaran kamu itu, diamlah dan ketahuilah aku Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menyertai kita. Saya pernah terlihat ayat ini di belakang kereta Pastor Jim Road, dan berdiamlah, ketahuilah siapa Tuhan. Dan saya suka ayat ini dan saya mempelajari lebih mendalam. Dan dalam bahasa asli dia, Ibrani, sebenarnya hanya 3 perkataan yang saya suka. Rafa, Yada, Elohim. Rafa bermaksud bertenang, berdiam. Yada bermaksud ketahuilah, kenalilah. Dan Elohim sudah tentunya adalah nama bagi Tuhan. Bermaksud kalau kita ada masalah dalam kehidupan, relax, bertenang, berdiam. Jangan banyak bersungut. Berdiam, relax, dan mari kita kenal Tuhan. Inilah maksud sebenar ayat ini. Tetapi kalau kita pergi lebih mendalam lagi,
saya suka kita merenung perkataan yada. Perkataan yada dalam bahasa aslinya selain merujuk kepada ketahui atau kenal, ia juga merujuk keinginan Tuhan untuk mengadakan hubungan dengan kita. Ayat yang sama ini digunakan dalam Kejadian 4 ayat 1 apabila Tuhan mengatakan, Hawa, yada Adam, atau pergi berhubungan dengan Adam dan beranak pinak. Yada boleh dimaksudkan satu hubungan yang sangat intim, di mana kita benar-benar mengenali dia, benar-benar rapat dengan dia, dan benar-benar satu dengan dia, mengenal dia dengan begitu dekat. Persoalan saya lagi, adakah kamu mengenal Tuhan? Dan adakah kamu benar-benar mempunyai hubungan dengan Tuhan? Mempunyai hubungan yang sangat rapat. Rasul Paulus dalam Filipus 3 ayat 7 hingga 10 mengekspresikan perasaan dia apabila dia mengenal Tuhan. Dan saya baca sedikit dan paraphrase sedikit ayat itu. Ayat ke-7 Filipus pasal 3 mengatakan, tetapi segala sesuatu yang merupakan untung bagiku, kukira rugi karena Kristus. Dan ayat ke-8 dia katakan, bahkan segala perkara, kukira rugi berbanding keagungan mengenal Kristus, Yesus Tuhanku. Oleh sebab dialah aku rugi. Segala perkara aku rugi. Semua itu saya anggap sebagai sampah sarap, kata Paulus. Dan dia katakan ayat 10, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Saudara-saudari, kalau kita mengenal Kristus, adakah kita sanggup seperti Paulus, sanggup menganggap segala-gala itu sebagai sia-sia, sampah sarap belaka? Bahasa asli dalam Greek adalah kobalo, sampah, tahi binatang, segala sesuatu itu. Kalau kamu ada kereta Fortuner, itu adalah sampah sarap. Kalau kamu ada tanah 10 ekar, sampah sarap. Kalau kamu ada keluarga, itu juga sampah sarap. Berbanding mengenal Yesus. Semua itu adalah sia-sia belaka, kata Paulus. Nah, saya tidak bersetuju dengan itu. Bila saya membaca itu, saya kata, kenapa kita mau anggap keluarga kita sampah sarap? Semua harta itu sampah sarap. Saya seperti tidak bersetuju. Tapi mari kita pergi lebih dalam. Tuhan sebenarnya rindu untuk mengadakan hubungan yang sangat intim dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Lebih daripada kasih eros di antara suami istri. Lebih daripada kasih filial di antara keluarga. Kasih yang Tuhan mau itu adalah kasih agape yang lebih mendalam. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Tidakkah dia mengasihi anaknya? Saudara-saudari, kalau kita mengasihi Yesus, anak-anak istri kita bukanlah sampah, tetapi Yesuslah yang nomor 1. Siapakah yang kita lebih mengasihi? Saya ingin membawa kita lebih lanjut, lebih mendalam di dalam istilah mengenal Tuhan. Bagaimana kita boleh mengenal Tuhan? Saya ingat kalau saya bercinta dulu, dan saya percaya ramai yang sudah berkawin dan bercinta sebelum berkawin. Ada yang muda-mudi masih bercinta, orang kata cinta monyet. Apabila saya melihat istri saya, sebelum saya mengawini dia, dari jauh kita nampak jantung pun berdegup-degup. Dan kita kadang-kadang kalau saya pandai tersasul-sasul, sayang, salah cakap. Kadang-kadang kita tersasul. Apakah perasaan itu ada? Perasaan meluap-luap untuk bersama dengan Kristus itu ada di dalam hati kita. Apabila kita mau merapatkan diri dengan Tuhan. Adakah setiap hari apabila kita bangun, kalau kita teringat girlfriend kita, adakah perkara yang sama berlaku? Kita teringat kepada Tuhan apabila kita bangun. Paulus mengatakan di dalam Korintus 13, 1 Korintus 13.
ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Tapi yang paling utama dia kata adalah kasih. Yesus turun karena kasih kepada manusia. Begitu besar kasih Tuhan. Malah Alkitab ini sendiri, tema dia sebenarnya adalah kasih. Begitu sekali kasih Tuhan kepada kita. Adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah kita mempunyai satu hubungan dengan Tuhan? Saya teringat apabila saya mendengar khotbah Pastor Pavel, merupakan salah seorang daripada pegawai di General Conference sekarang. Dan dia bersaksi khusus mengenai doa. Dan dia katakan apabila dia balik kampung, dia melihat datuk nenek dia. Ketika itu datuk nenek dia sudah berumur 100 tahun. Dan muka dia sudah berkedut. Mata dia mungkin sudah jatuh, rambut sudah putih, gigi sudah banyak yang tiada, 100 tahun. Apabila dia balik, dia masih melihat datuk dan nenek dia berpeluk-peluk, makan bersama, pegang tangan, suap menyuap, malah bercium-ciuman sebagai pasangan istri. Dengan bibir yang sudah mereka, dan dia kata, "Datuk, grandpa, kau sudah umur 100 tahun, masih kamu cium nenek kah?" Datuk dia kata, "Saya tidak boleh hidup tanpa nenek saya, tanpa istri saya. Saya tidak boleh hidup tanpa dia. Satu saat pun saya tidak boleh hidup. Kalau dia mau pergi tandas, darling, kamu saya ikut kau?" Nenek dia cakap, "Ya, mari ikut saya." Yalah, sebab nenek dia sudah tidak mampu berjalan kuat kan. Sampai pergi tandas pun sama-sama. Kasih yang begitu berkekalan dalam, begitu romantik sekali. Sehingga apabila nenek dia sakit, datuk dia yang berumur 100 tahun itu sanggup telepon ambulans, dan tidak sabar ambulans datang, dia angkat nenek dia lari menuju ke ambulans yang masih lagi jauh. Dan dia kata, "Kalau saya mati, kalau istri saya mati, tidak guna saya hidup. Saya juga akan mati bersama dia." Betul-betul apabila nenek dia mati, beberapa bulan selepas itu datuk dia pun mati. Kasih itu berkekalan, kasih itu begitu kuat. Bayangkan kita mempunyai kasih begitu sedemikian rupa bersama dengan Kristus. Persoalan saya lagi, kalau kamu mengasihi Kristus, berapa banyak masa kamu luangkan untuk bersama-sama dengan Tuhan? Berapa banyak masa kamu luangkan untuk bersama-sama dengan Tuhan, menguatkan hubungan kamu dengan Tuhan? Bagaimana kita boleh menguatkan hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana dalam kesusahan, dalam tekanan dalam hidup, kita boleh rafa, berdiam, dan yada mempunyai hubungan dengan Tuhan. Nah, saya ingin mengungsikan 3 cara yang ada pada orang-orang yang sedang bercinta. Sebelum mereka berkawin, derang bercinta. Dan percintaan itu sebenarnya sangat seronok, sangat hangat. Memori yang sangat indah bagi orang-orang muda yang belum berkawin. 3 sahaja cara untuk kita merapatkan diri dengan Tuhan, sebagaimana cara orang muda bercinta. 1, pertama, kita dating. Sebagaimana orang muda berdating, kita pun harus berdating dengan Tuhan. Kedua, kita baca message. Apabila girlfriend menghantar message kepada kita, selalunya kita akan senyum. Kalau saya terima message daripada girlfriend saya dulu, ex-girlfriend saya, istri saya akan tersenyum. Tidak perasaan, pandai tersenyum. Sebab istri saya cakap, "Hello, I love you." Wah, terus tersenyum lebar. Kita baca message daripada Tuhan. Kita baca message daripada kekasih kita. Dan ketiga, dalam mana-mana hubungan sekalipun, komunikasi itu penting. Jadi mari kita pergi satu persatu 3 cara ini untuk kita huraikan dan kita pelajari lebih mendalam. Pertama, dating. Bagaimana kita boleh dating dengan Tuhan? Mari buka Alkitab. Dalam Alkitab mengatakan Habakuk 2 ayat 20. Tuhan hadir di dalam bait-Nya yang suci. Tuhan ada di dalam gereja. Di mana tempat kita mau berdating dengan Tuhan? Pertama sekali gereja. Kita pergi ke gereja. Tapi pada masa sekarang ini COVID-19, tidak semua boleh pergi gereja. Macam mana kita mau berdating dengan Tuhan?
Alkitab memberi penjelasan. Dia katakan lagi dalam Matius 18 ayat 20, di mana ada 2 atau 3 orang, atau saya paraphrase, di mana ada 4 atau 5 orang, di mana ada perkumpulan kecil orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah di sana juga saya berada. Jadi tidak kira kamu tidak berada di gereja, tetapi kamu berkumpul dengan saudara-saudara seiman, menyembah Tuhan. Tuhan kata saya juga ada di sana. Janji Tuhan itu bukan janji saya, janji Tuhan. Dan kalau begitu, kalau saya satu orang lagi, contohnya saya belajar dan saya tidak tempat untuk pergi gereja, tidak orang yang seiman untuk saya bawa bersembayang, di mana saya harus pergi? Alkitab juga mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus dari Tuhan? Tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Adakah kamu pernah memanggil Tuhan untuk hadir dalam hati kamu, dalam tubuh kamu, untuk kamu dating bersama-sama dalam kehidupan kamu? Setiap hari kita menjemput Roh Kudus, Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita, agar kita sentiasa bersama-sama dengan Dia. Saya ingat apabila saya bercinta dulu, kalau bolehlah 1 jam itu tidak cukup untuk berdating. Mau 1 hari berdating, tapi sudah kawin, kadang-kadang kalau 1 hari bersama-sama pun pandai begaduh pula. Tapi kalau sebelum berkawin itu, manis betul. 1 jam tidak cukup, 2 jam, 3 jam tidak cukup. Mau 1 hari juga, mau selama-lamanya. Begitulah kita harus rasa ingin bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana kita mau bersama-sama dengan kekasih kita. Nah, dalam Ezekiel 20 ayat 12 mengatakan, aku juga memberikan mereka hari-hari sabatku sebagai satu tanda antara aku dengan mereka, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang menyucikan mereka. Nah, hari Sabat adalah hari Tuhan, temu janji kita bersama dengan Tuhan. Hari Sabat, jangan kita buat apa-apalah yang lain. Jangan kita mungkir janji pertemuan kita dengan Tuhan, karena pada hari Sabat adalah hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Nabi Daud, Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 84 ayat 10, sehari di dalam rumahmu Tuhan lebih baik daripada 1000 tahun di tempat lain. Bermaksud 1 hari bersama-sama dengan Tuhan lebih baik daripada 1000 tahun kita berada di tempat lain. Saudara-saudari dalam Kristus, berdating itu penting bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ada lagi satu yang lagi penting. Kita harus membaca message dari Tuhan. Tuhan hantar message kepada kita melalui bukunya. Kita harus membaca message Tuhan. Adakah apabila kita membuka Alkitab kita tersenyum lebar karena kita membaca message Tuhan? Ataupun apabila kita membuka Alkitab mata kita tertutup dan mulut kita ternganga karena kita mengantuk? Mazmur 119 mengatakan, firman-Mu adalah pelita. Thy word is a lamp unto my feet. Malah bukan Mazmur 119 saja. Sepanjang Mazmur 19 menceritakan tentang betapa pentingnya firman Tuhan. Dan tahukah kamu Mazmur 119 adalah pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. 176 ayat dalam Mazmur pasal 119. Kalau saya tidak silap. Dan 176 ayat ini semua memfokuskan kepada satu, firman Tuhan. Saya baca sedikit ayat. Dalam ayat pertama dia katakan, firman-Mu, Alkitab, telah kusimpan baik-baik di dalam hatiku. Maksudnya dihafal, supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Ayat 15, aku membaca, aku merenung ajaran-ajaran-Mu dan memikirkan cara-cara-Mu. Ayat ke-16, aku menikmati ketetapan-ketetapan-Mu. Aku tidak melupakan firman-Mu Tuhan. Baca lagi. Jika kamu ada Alkitab sekarang kita buka Mazmur 119. Semua merujuk kepada firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan.
betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mau mempelajari Alkitab? Boleh saja kita baca satu pasal, tapi mari kita merujuk pena inspirasi. Dalam Desire of Ages pasal 67 mengatakan, saya paraphrase sebab panjang, kehidupan jasmani perlu makanan, tetapi kehidupan rohani perlu firman Tuhan. Cara belajar, dia kata pena inspirasi, kita harus tanya satu ayat, meminta Roh Kudus bantuan, dan kita tanya satu ayat, baca satu ayat, dan beri tumpuan kepada ayat itu. Fikirkan mengenainya, berdoa mengenainya, tanya soalan, minta Tuhan berikan pengertian akan ayat itu. Dan dalam muka surat yang lain, muka surat Desire of Ages 390, dia mengatakan, kita harus tinggal, hidup ataupun selami. We must be one, menjadi satu. Sehingga ayat itu menjadi satu bersama-sama dengan kita, menjadi milik kita. Bermaksud kita hafal ayat itu. Satu ayat saja satu hari, adakah susah? Tidak perlu baca pun satu pasal. Bukan tidak boleh baca satu pasal, boleh. Sebagai satu rujukan besar. Tetapi apabila kita merenung message Tuhan dengan lebih mendalam, satu ayat pun pena inspirasi kata cukup bagus. Selagi kita bertanya, minta Tuhan untuk berikan pengertian. Berapa ramai daripada kita membaca satu ayat satu hari? Kadang-kadang saya terlepas untuk membacanya. Tapi saya berusaha. Marilah kita membaca satu ayat satu hari. Sekurang-kurangnya untuk merapatkan hubungan dengan Tuhan. Tapi ada perkara yang lagi penting. Yang ketiga. Kalau kita selalu dating, kita selalu membaca WhatsApp, tapi kita WhatsApp Tuhan, message Tuhan, tetapi kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Semuanya itu adalah sia-sia. Komunikasi di sini bermaksud kita berdoa, bercakap dengan Tuhan. Ini adalah bahagian yang paling penting. Pena inspirasi lagi dalam Book of Prayer, muka surat halaman 12, mengatakan begini. Prayer is the breath of the soul. Saya ingat ini ada dalam pelajaran sekolah Sabat minggu lalu. Doa adalah nafas kepada kehidupan. Doa itu penting. Kita perlu bercakap dengan Tuhan. Tetapi malang sekali saudara-saudara, seringkali kita hanya berdoa kepada Tuhan apabila kita meminta sesuatu, bukan? Apabila kita ada tekanan dan kita perlu sesuatu, barulah kita datang kepada Tuhan, berlutut, menangis, berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi sebenarnya bayangkan, kalau saya mempunyai kekasih, dan kekasih saya jarang kontak saya, tapi bila dia ada masalah, barulah dia datang jumpa saya. Rasa-rasanya adakah hubungan kami akan berkekalan? Saudara-saudari dalam Kristus boleh jawab itu sendiri, tapi saya ingin merujuk kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik dan dia tetap mengasihi kita walaupun dalam kelemahan kita. Namun kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan. Prayer is the breath of the soul. Nafas bermaksud kita tidak hanya keluar hembus nafas, kita juga harus menyedut nafas masuk dalam. Bermaksud kita tidak hanya bernafas, berdoa, bercakap, meminta kepada Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Bolehkah kita mendengar suara Tuhan? Pernahkah apabila kita berdoa, kita terhenti sekejap di dalam berdoa kita tuh, kita terhenti sekejap dan kita berdiam. Dan kita coba mendengar firman Tuhan. Kita coba dengar. Meluangkan beberapa menit, beberapa saat untuk berdiam, berhenti bercakap, berdiam hanya untuk merenung apa yang kita sudah cakap dan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Adakah kita pernah berbuat demikian? It is the secret of spiritual power, kata pena inspirasi. Sambungan daripada breath of the soul, ia adalah rahasia kepada kuasa kerohanian kita. John
seorang anggota di Michigan. Apabila dia mendengar khotbah seminar doa Pastor Pavel, dia bertanya kepada pastor, "Pastor, maksud kamu pastor, saya tidak hanya bercakap saja dalam doa, saya perlu diam dan mendengar suara Tuhan. Bolehkah saya dengar suara Tuhan?" Pastor Pavel kata, dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Buka Yohanes 10 ayat 27. Dia katakan, "Dombaku mendengar suaraku." Kita adalah domba, kita boleh mendengar suara Tuhan. Berbisik ataupun bercakap. Bagaimana saja Tuhan mau bercakap dengan kita, kita boleh mendengar suara Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, "Saya di muka pintu mengetuk, siapa yang mendengar, dia akan buka pintu." Siapa yang mendengar? Kalau kamu mendengar, kamu akan buka pintu untuk Tuhan masuk. Dalam Wahyu juga lebih daripada 10 kali diulang mengatakan, siapa yang bertelinga, dengarlah. Dia tidak kata siapa yang ada mata, bacalah firman Tuhan. Dia kata siapa yang bertelinga, dengarlah. Maksudnya adalah sangat penting kita mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dalam Alkitab Tuhan bercakap dengan nabi-nabi dia, tapi dia orang nabi, pastor. Dia orang nabi. Tapi Nabi Musa, Raja Daud adalah penjenayah. Ingat, Musa pernah membunuh, Daud membunuh. Daud juga merampas istri orang, membunuh suami istri itu, berzina. Mereka semua berdosa, tapi mereka mendengar suara Tuhan. Oh iyalah pastor, tapi dia orang bertobat kan? John kata pastor, kamu dan saya juga boleh bertobat. Tidak ada bezanya kita dengan mereka. Biar saya bagi tahu rahasia. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Kita berdosa, kita bertobat, kita sadar yang kita perlu Tuhan, kita jatuh hati kepada Tuhan, kita bertobat, dan kita tambah mengasihi Tuhan hari demi hari. Kita berkomunikasi, kita berdoa kepada Tuhan, merenung firman-Nya. Percayalah, kamu akan mendengar suara Tuhan. Kita baca Mazmur 5 ayat 3. Pada waktu pagi ya Tuhan, kau dengar suaraku. Pada waktu pagi kulafazkan permohonanku ke hadirat-Mu, lalu menanti dengan penuh harapan. Apa yang dia nanti? Menanti jawaban Tuhan kepada doa dia. Menanti suara Tuhan memberitahu dia sesuatu. Yesaya 50 ayat 4 mengatakan, Dia membangunkan aku pagi demi pagi, Dia membangunkan aku. Dia menjadikan aku peka untuk mendengar seperti seorang murid. Peka mendengar. Adakah kita mau menjadi peka mendengar suara Tuhan? Ayat ini juga memberitahu kita, jika kita sentiasa berdoa pagi demi pagi, kita akan berjaya mengenal suara Tuhan. Nah, bercerita tentang mendengar suara Tuhan dan mengenai doa tidak cukup masa untuk 30 menit ini. Saya selalu memerlukan 10 jam ataupun lebih kurang 10 hari untuk menyelesaikan mengenai doa, bercerita mengenai doa. Tapi cukup untuk pada saat ini kita ketahui, kalau kita meluangkan masa setiap pagi, setiap hari bersama dengan Tuhan, merenung firman Tuhan, mendengar, memberi peluang Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita boleh mendengar suara Tuhan. Dan saya akan beri kita contoh. John, setelah dia mendengar hujah-hujah daripada Pastor Pavel, dia kata, oke, pastor, saya akan berdoa. Saya akan berdoa seperti kata pastor. Lalu dia balik, pastor kata jangan terus 31 jam, 30 menit 1 jam kamu berdoa. Coba 15 menit dahulu kamu berdoa. Kamu pernah berdoa 15 menit? Atau baru 3 menit kamu sudah mau tidur? Oke, dia berdoa 15 menit. Minggu pertama dia berdoa 15 menit. Minggu kedua dia berdoa, dia tambah lagi 5 menit. Minggu ketiga dan pada hujung bulan dia sudah berdoa selama 30 menit setiap hari. Berdoa bukan untuk dia saja, tetapi untuk orang lain sekitar dia. Karena pelajaran sekolah sahabat yang lalu mengatakan kita berdoa untuk orang lain. Dia berdoa untuk orang lain, menyebut nama-nama mereka di dalam doa. Cukup 1 jam. Coba saudara-saudari lakukan. Berdoa untuk orang lain.
kamu akan perasaan bahwa 1 jam itu sebenarnya tidak cukup untuk mendoakan orang lain. Baik, saya teruskan. Lalu dia kata, saya berdoa meminta supaya Tuhan bercakap dengan saya. Dan pada pagi, saya berdoa, Tuhan pada hari ini, pagi ini, kalau ada sesuatu yang Tuhan mau saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan, beritahu saya. 1 bulan tidak apa-apa berlaku. Bulan kedua ada juga sedikit berlaku. Apabila dia ikut kata-kata hati yang dia pikir itu adalah suara Tuhan, sesuatu yang bagus berlaku. Kalau dia tidak ikut, tidak bagus yang berlaku. Tapi pada satu hari, dia keluar bersama istri dia di Michigan, Amerika. Di satu highway yang panjang, Interstate 92 mungkin. Dan di Michigan selalu salji turun. Dan selalu tebal-tebal salji dia. Nah, dia berdoa, Tuhan hari ini tunjukkan saya apa yang kau mau saya lakukan. Beritahu saya Tuhan. Dan ada suara kecil dia dengar. Suara kecil, mungkin suara hati mengatakan begini. John, lihat kanan. Dia tengok kanan lah, oh ini suara Tuhan. Dia lihat kanan dan istri dia di tepi. Istri dia tengok balik John dan dia kata, John apa kau tengok saya, cantikkah saya? Ya kau memang cantik, tapi saya dengar macam suara Tuhan suruh saya tengok kanan. Tengok kanan, istri dia tengok kanan, tidak apa-apa pun. Lihat tadi saya dilimpas, ada sesuatu putih-putih. John, kata istri dia, salji memang putih. Tidak ada sesuatu yang lain lagi, saya nampak putih yang lain. Kau gila kah? Tidak, saya rasa betul ada sesuatu saya nampak. Lalu pada pusingan di depan, mereka U-turn dan mereka patah balik. Betul-betul John terjumpa satu tubuh, badan, di atas salji, berpakaian putih. Orang pun tidak perasan. Dan di tangan dia ada satu gelang. Seperti kamu pakai di hospital dan mengatakan Alzheimer. Orang yang selalu lupa ingatan. Dia cepat membawa orang tua ini, bukan pemuda, ke hospital. Dan dokter kata, John, kalau kamu lambat beberapa menit lagi, saya rasa orang tua ini tidak dapat diselamatkan. Memang sudah mati. Nasib baik kau bawa dia cepat. Amin. Tapi cerita belum habis lagi. Tidak lama lepas itu, anak perempuan dia datang. Dan anak dia perempuan itu jumpa John dan dia kata, hei kamu, macam mana kau jumpa bapak saya? Dia tuh mau balik begitu, tapi dia lupa jalan. Dalam perjalanan dia lupa. Macam mana kau jumpa bapak saya? John kata, dia beritahulah. Oh begini, saya selalu berdoa dan saya minta Tuhan tunjuk saya. Dan pada pagi tadi itu ada suara mengatakan tengok kanan. Saya tengok kanan dan saya nampak bapak kamu dan saya bawa dia ke hospital. Gereja mana kamu? Kata anak ini. Saya gereja SDA, kenapa? Di sini Michigan, saya lupa gereja mana satu. Saya mau pergi ke gereja kamu. Kenapa? Kami bukan hari Minggu tahu, kami hari Sabat kami berbakti. Saya tidak peduli, kamu boleh berbakti pada hari Jumat, pada hari Rabu, pada hari-hari bila pun kamu berbakti, saya tidak kisah. Saya mau pergi ke gereja kamu. Kenapa? Sebab Tuhan ada di dalam gereja kamu. Tuhan ada di dalam kamu. Saya mau pergi ke gereja yang ada Tuhan. Tapi kami tidak makan babi. Saya tidak peduli. Tapi kamu makan ayam kan? Bolehlah makan ayam. Oke, saya tidak peduli. Boleh makan ayam cukuplah. Saya mau pergi ke gereja kamu. Dan perempuan itu bersama dengan keluarga dia sampai sekarang masih lagi di gereja. Kalau saya tidak silap. Nah, ada lagi cerita yang lain. Mendengar suara Tuhan. Berdoa. Bagaimana doa itu boleh mengubah banyak benda. Di Wisconsin, Amerika juga, Pastor Pavel apabila dia pertama sekali menjadi pastor di sana, gereja itu cuma ada kehadiran sekitar 20-30 orang setiap Sabat. Dan kadang-kadang kalau musim sejuk ada 8 orang saja yang datang dan sangat mengecewakan. Lalu pastor kata, mari kita kumpul berdoa, tiada yang mau datang. Tapi dalam gereja itu ada satu anggota yang bukan Adventist, baru convert. Oke, saya mau berdoa. Dan mereka berdoa setiap hari, mengambil satu masa 30 menit untuk berdoa. Meminta Tuhan supaya membawa orang datang ke gereja, melakukan evangelisasi. Oke. Tidak lama satu kumpulan itu, 2-3 orang itu menjadi 4, 5. Pendek cerita, tidak sampai 1 bulan. Mereka sudah ada beberapa kumpulan K-group yang berdoa. Dan lepas 1 bulan itu, perlahan-lahan, Sabat pertama, Sabat kedua,
Sehingga pada hujung bulan itu, keanggotaan mereka di gereja kehadiran melebihi 100. Melebihi 100. Hanya dengan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Saya ada lagi satu cerita, dan ini mungkin cerita terakhir. Randy Jones, seorang orang kaya, jutawan, tinggal di perumahan orang-orang kaya jutawan di sekeliling dia. Dan Randy Jones kata kepada pastor, "Pastor, keluarga saya adalah missionary. Saya adalah orang kaya. Saya juga mau menginjil orang-orang di sekeliling saya. Kalau saya tidak silap di Salt Lake City, saya akan rujuk balik. Tapi di kawasan orang-orang kaya. Nah, bagaimana saya boleh menginjil?" Oh, pastor kata, "Kamu mulakan dengan berdoa." Berdoa, saya berdoa, Pak. Ya, berdoa. Ambil nama-nama orang yang kau mau untuk jangkau, bawa dalam doa. Mulakan dengan 15 menit. Jangan terus pergi 1 jam, 15 menit dulu. Setiap hari 15 menit. Kalau kamu sudah selesai, tambah lagi 5 menit, tambah lagi 5 menit. Dan Randy Jones berdoa seperti itu. Mula-mula 15 menit, tidak lama 5 menit, dan pada hujung bulan sudah 30 menit. Bulan kedua sudah 1 jam dia berdoa untuk setiap nama-nama yang dia mau jangkau. Pada satu hari dia tanya dalam doa dia, apa yang harus saya lakukan untuk menjangkau? Dan Tuhan memberikan dia satu idea. Tuhan memberitahu dia, jemput jiran kamu datang makan pada hari perkawinan, ulang tahun perkawinan kamu. Oke. Dia bagi tahu istri dia masak yang sedap-sedap. Dia jemput dia punya jiran saja. Dan jiran dia datang, seorang diri. Dia masuk, dan sebelum dia orang makan, Randy Jones kata, "Mari kita berdoa." Saya tidak berdoa, tapi oke, apa yang kamu doakan? Adakah kamu doakan? Doakan anak saya tidak bercakap dengan saya, istri saya pun macam sejuk sudah kami, tapi kami masih lagi sama-sama. Doakan untuk keluarga saya. Oke, kita doakan untuk keluarga. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini, berkati jugalah keluarga saudara ini, anak ini tidak mau bercakap, bantu dia supaya bercakap, istri dia, bantu supaya kembali rapat. Dan mereka makan, dan suami ini bermain game mungkin orang kaya, saya pun tidak tahu apa game mereka. Dan dia balik, dia buka pintu rumah dia. Dan kebetulan anak dia ada di sana, dan anak dia begini, dia punya mata, dan dia lihat, "Bapak, kenapa kau? Kenapa saya? Kenapa? Kau macam lain hari ini, macam ceria pula kau hari ini." "Oh ya, tadi saya makan di sebelah jiran kita, dan makanannya begitu sedap, pandai istri dia masak. Dan kami main permainan, dan kami ketawa terbahak-bahak dan seronok sekali. Lama sudah saya tidak begitu, mau bertahun-tahun sudah." "Pak," kata anak itu, "saya pun mau coba. Sedapkah makanan dia? Bawa saya lagi, Bang." "Oke, boleh, Bang. Minggu depan kita coba tanya kalau dia mau bawa lagi makan." "Oke, yes." Orang ini kembali masuk ke dalam bilik. Istri dia ada di sana, dan istri dia pun begini. "Sayang," dia kata, "kau perasankah kau bercakap dengan anak kau hari ini? Sudah beberapa bulan kau tidak bercakap dengan anak kau. Tadi kau bercakap dengan dia." "Oh iya kan?" Dan dia mulai sadar bahwa dia sudah ada hubungan keluarga dia sudah mulai pulih. Sabat depan mereka pergi, pendek cerita, 6 bulan selepas itu, 40 orang-orang kaya, bukan 2, bukan 3, bukan 2-3 keluarga, 40 orang-orang kaya yang bukan Adventist memilih untuk belajar Alkitab, dan mereka dibaptis. Hanya karena Randy Jones mau berdoa untuk orang lain. Saudara-saudari, kuasa Tuhan itu adalah janji. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, janji Tuhan adalah apabila kamu berkumpul, berdoa, kamu akan menerima kuasa, dan Roh Kudus akan datang, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Rahasia Yesus, kuasa dia adalah di dalam doa dia. Rahasia Petrus dan Paulus di dalam pelayanan mereka, sehingga Paulus berjalan pun orang yang sakit akan sembuh, ada di dalam doa dia, ada di dalam hubungan dia dengan Tuhan. Adakah saudara-saudari mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan? Dalam masalah kehidupan kita, kamu boleh cakap, "Saya kenal Tuhan." Apapun masalah, saya kenal Tuhan.
Saudara-saudari, inilah kerinduan saya. Marilah kita merapatkan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita dating bersama Dia, kita membaca message-message Dia, dan percayalah, kehidupan kita akan diberkati. Apapun cabaran kita akan boleh bercakap seperti ini. Saya kenal Tuhan, masalah ini boleh selesai. Dan meskipun seperti Syadrak, Mesak, dan Abednego, meskipun Tuhan tidak datang tolong saya, tidak apa. Saya masih percaya kepada Tuhan. Saya masih percaya kepada kekasih saya. Kalau saudara-saudari ingin untuk merapatkan diri dengan Tuhan, saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengetahui, mengenal hati budi kami. Engkau mengetahui kami di tempat yang dalam. Apabila kami berada di dasar lautan, Engkau beserta dengan kami. Apabila kami berada di angkasa pun, Engkau beserta dengan kami. Tidak ada tempat yang boleh menyembunyikan kami daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Tapi pada saat ini, kami mungkin sudah jauh daripada Tuhan dan tidak mempunyai hubungan yang rapat. Kami memohon ya Tuhan, agar Engkau bantu kami memperbaharui hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan. Bantulah kami untuk mengenal-Mu, sehingga kami boleh menganggap segala sesuatu itu adalah sia-sia, karena kami memiliki Tuhan yang dapat memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami dalam 3 langkah tadi, untuk mempunyai masa berdating dengan Tuhan, mempunyai masa untuk membaca message Tuhan, dan mempunyai masa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan memperbaharui janji kami bersama dengan Engkau. Tuhanlah yang akan membantu untuk merapatkan hubungan kami dengan Tuhan. Dan sekiranya pada saat ini kami mempunyai kelemahan dan dosa yang menghalang kami daripada berhubungan dengan Tuhan, kami mohon agar Tuhan akan ampuni itu dan bimbing kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sahabat-Mu yang indah ini, dan kami akan beristirahat, terus beristirahat. Pimpinlah kami sepanjang 1 minggu ini, agar berkat Tuhan beserta dengan kami, agar kami boleh menjadi berkat kepada orang lain. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami ini. Amin.